Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Edwin Syayanuan Putra, SST MTRP, selaku dosen tetap dari Program Studi Manajemen Agribisnis, jurusan Manajemen Agribisnis, Politeknik Negeri Jember. Video ini saya buat sebagai syarat kelengkapan dokumen dalam pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi unsur pengajaran untuk sertifikasi dosen tahun 2026. Selanjutnya, perkenankan saya untuk membahas mata kuliah yang saya ampu pada program studi manajemen agribisnis, yaitu mata kuliah manajemen agribisnis. Mata kuliah manajemen agribisnis dengan kode MNA 220808 merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 2 dengan bobot 3 satuan kredit semester atau SKS dengan pembagian 1 SKS untuk perkuliahan dan 2 SKS untuk praktikum. Mata kuliah ini diselenggarakan dalam 16 kali tatap muka dengan rincian 14 kali pertemuan materi, 2 pertemuan untuk UTS dan juga UAS. Mata kuliah ini membahas konsep dan praktik pengelolaan usaha agribisnis secara terpadu dari hulu hingga ke hilir dengan cakupan materi, kemampuan analisis, perencanaan dan pengambilan keputusan melalui pembelajaran berbasis kasus dan proyek aplikatif untuk mendukung pengembangan usaha agribisnis yang efisien, berdaya saing dan juga berkelanjutan. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL program studi yang dibebankan pada mata kuliah ini telah tertuang pada RPS yang telah divalidasi oleh koordinator program studi. Adapun capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah ini yaitu CPL Sikap, CPL 2, CPL 3, CPL 4, dan CPL 5. Di samping capaian pembelajaran lulusan, adapun 4 tujuan belajar yang diharapkan didapatkan dari mata kuliah manajemen agribisnis. Antara lain yang pertama adalah mahasiswa mampu mengidentifikasi dan analisa peluang pasar untuk menumbuh kembang usaha agribisnis berdasarkan potensi lokal dan pasar global. Yang kedua, mahasiswa mampu menerapkan dan mengelola aspek produksi keuangan dan pemasaran dalam kegiatan agribisnis sebagai upaya meningkatkan efisiensi usaha dan daya saing produk. Tujuan belajar yang ketiga, mahasiswa mampu mengelola sumber daya manusia dan kelembagaan agribisnis secara efektif melalui pendekatan strategis yang adaptif terhadap dinamika pasar dan perkembangan teknologi. Tujuan pembelajaran yang keempat yaitu memiliki kemampuan desain pikir intelektual secara mandiri dan kritis untuk terus belajar sepanjang hayat guna meningkatkan kompetensi dan keterampilan sehingga dapat beradaptasi dengan perkembangan dunia kerja dan memberikan kontribusi pada bidang agribisnis. Adapun materi pembelajaran yang akan didapatkan pada mata kuliah manajemen agribisnis ini sebanyak 10 materi pembelajaran. 1. Ruang lingkup dan karakteristik manajemen agribisnis. Yang kedua, agribisnis pangan dan non-pangan. 3. Perencanaan usaha agribisnis. 4. Pengendalian kualitas. 5. Manajemen produksi agribisnis. 6. Manajemen persediaan agribisnis. 7. Manajemen pemasaran dan distribusi. 8. Manajemen risiko agribisnis. 9. Kelembagaan agribisnis, dan yang terakhir adalah pembiayaan agribisnis. Pembelajaran yang dilakukan pada mata kuliah manajemen agribisnis ini mengikuti kerangka DIA atau Delivery, Interaction, dan juga Assessment, di mana delivery merupakan penyampaian materi yang dilakukan secara tatap muka di kelas dengan menggunakan metode ceramah interaktif dan case-based learning, serta presentasi yang dilakukan oleh mahasiswa agar dapat lebih aktif dan mendukung pemahaman lebih dalam terhadap materi. Materi yang saya sampaikan didukung media pembelajaran seperti e-learning yang disediakan oleh Polyj melalui LMS Polyj dan juga bisa melalui WhatsApp Group. Kemudian untuk interaction, pada mata kuliah ini menggunakan komunikasi dua arah antara dosen dan mahasiswa dengan sistem diskusi ataupun tanya jawab ketika pembelajaran di kelas. Untuk asesmen, pada penilaian mata kuliah ini yang digunakan menggunakan beberapa komponen berikut. Yang pertama, menggunakan penilaian case method dengan bobot 55% yang berupa bisa proyek individu maupun proyek kelompok. Untuk tugas dengan bobot 10%, kuis 5%, UTS dan UAS masing-masing 15%. Adapun referensi yang digunakan pada mata kuliah ini yaitu buku, e-book, jurnal bereputasi yang relevan, serta buku kegiatan praktikum mahasiswa. Selanjutnya adalah cuplikan video pembelajaran yang saya lakukan di kelas untuk pertemuan pada minggu keempat dengan materi pembelajaran perencanaan usaha agribisnis. Selamat menyaksikan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya,
Pak Edwin. Saat ini minggu keempat untuk mata kuliah manajemen agribisnis. Kita akan melanjutkan materi minggu kemarin ya. Sekarang kita akan belajar tentang materi perencanaan usaha agribisnis. Nah, oke. Untuk materi mata kuliah ini, yang untuk materi perencanaan usaha agribisnis, ada tujuan belajar yang akan kita capai nanti. Harapannya dengan mempelajari ini, dalam satu pertemuan ini, kita akan mendapatkan penjelasan tentang pentingnya perencanaan usaha di bidang agribisnis agar berlanjutan. Jadi usaha agribisnis itu kan harus keberlanjutan ya, nggak hanya sekali produksi tapi berlanjut. Kemudian yang kedua, kita bisa mengidentifikasi komponen utama tentang perencanaan usaha. Jadi dalam perencanaan usaha itu komponen-komponen apa aja yang penting untuk diperhatikan. Kemudian yang ketiga, tujuan pembelajarannya yaitu menyusun rancangan usaha agribisnis sederhana yang relevan. Karena kita di sini di program studi manajemen agribisnis, harapannya selain kalian menjadi seorang manajer, kalian juga menjadi wirausahawan yang bisa menyusun perencanaan usaha. Jadi namanya usaha kan harus kita rencanakan ya. Nah, sebelum saya masuk materi, kenapa sih perlu adanya perencanaan usaha? Agar Silakan. Gantian. izin jawab ya Pak ya. Ya, oke. Perlunya perencanaan usaha, namanya perencanaan. Berarti kan kita kan menyusun segala sesuatu agar usaha itu berjalan dengan lancar nantinya. Jadi tidak harapannya tidak akan rugi seperti itu Pak. Betul. Jadi untuk perencanaan usaha, namanya orang mau usaha kan kita nggak mau rugi ya, kita cari untung. Untuk bisa mendapatkan untung, kita harus merencanakan, kita harus mempersiapkan semuanya sehingga nanti mengantisipasi adanya kesalahan ataupun kegagalan ketika berjalannya usaha itu. Oke. Kalau secara definitif dari materi, perencanaan usaha agribisnis merupakan proses sistematis dalam merancang, menganalisis, dan menetapkan langkah operasional usaha pertanian. Seperti tadi yang sudah dijelaskan ya. Dari hulu hingga ke hilir, karena kita agribisnis, kita mempelajari dari hulu hingga ke hilir. Agar layak secara teknis, finansial, dan juga berkelanjutan. Dalam konteks sistem agribisnis, perencanaan itu mencakup integrasi subsistem penyedia saprodi atau sarana produksi pertanian, kemudian budidaya, pengolahan, pemasaran, dan juga berbagai hal penunjang yang nantinya diperlukan dalam kegiatan usaha agribisnis. Oke. Nah, ini tadi yang sempat saya tanyakan di awal, kenapa sih kita harus mengetahui perencanaan agribisnis? Yang pertama, apalagi usaha agribisnis ya. Usaha agribisnis kita kan bergerak di bidang pertanian, baik itu di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, ataupun perikanan. PR-nya kan yang pertama beresiko tinggi. Iya. Apalagi sekarang, kita kan tahu berita sekarang cuaca atau iklim lagi gak menentu, itu sangat berpengaruh terhadap usaha agribisnis. Bisa berikan satu contoh, usaha agribisnis yang sangat terpengaruh dengan iklim. Silakan. Kalau contoh salah satu usaha agribisnis itu di bidang hortikultura, seperti kubis. Kan kubis itu kan harus cepat dalam pengiriman. Kalau misalnya dari daerah itu panas, terus menuju ke dingin itu bisa cepat busuk gitu. Oke, bagus sekali. Selain itu juga banyak ya, kita agribisnis selain kubis banyak lagi. Kubis kita harus kejar pengiriman, kita lihat cuaca. Apalagi yang banyak tren mobil pickup cabai ya. Iya. Mobil pickup cabai yang kita nggak boleh nutupi jalan karena dia taruhannya nyawa, dia harus ngejar pasar. Selain itu yang berpengaruh dengan iklim itu seperti kemarin ini musim durian di daerah kita. Kemarin kan nggak terlalu banyak ya, nggak mau limpah. Karena faktor hujannya sangat deras dan juga angin sehingga berpengaruh terhadap hasil panennya. Nah ini juga berkaitan dengan yang poin kedua, bergantung pada musim atau rantai pasok. Agribisnis kan sifatnya musiman. Contohnya mangga. Mau kalian nanam bulan Januari, Februari, Maret, April sampai Desember, pasti nanti ketika sudah besar, ketika dia tumbuh bisa panen itu di musim yang sama. Itulah uniknya usaha agribisnis. Kemudian yang ketiga membutuhkan investasi modal yang relatif besar, iya enggak? Karena dari hulu ke hilir nih, untuk budidaya kita harus menyiapkan lahan, belum saprodi, kemudian berbagai kebutuhan seperti bibit, pupuk dan lain sebagainya itu diperlukan. Kemudian yang terakhir berhubungan dengan ketahanan pangan dan lingkungan. Nah ini yang paling penting. Kita di bidang agribisnis itu sangat berperan penting dalam ketahanan pangan dan juga lingkungan. Karena yang pertama kalau ketahanan pangan, bayangkan nih, kalau petani, semua petani lihat harga cabai naik, semua nanam cabai. Kita kan makanan pokok orang Indonesia, kan bukan padi makanan pokoknya, nasi ya. Iya, nasi. Padi kita olah menjadi Beras. nasi ya. Jadi beras kemudian jadi nasi. Kalau makan padi itu mungkin burung ya gitu. Nah, jadi berhubungan dengan ketahanan pangan. Kalau semua nanam cabai, nggak ada yang nanam padi, maka
untuk suplai padi beras yang ada di negara kita akan berkurang. Kemudian lingkungan, faktor lingkungan. Kemarin yang terjadi banjir di Sumatera, kasusnya karena apa? Adanya pembalakan liar hutan yang jadi gundul sehingga terjadi banjir. Nah, itu bisa diatasi dengan adanya kegiatan usaha agribisnis, misalnya dengan menanam pohon-pohon yang kuat untuk menahan banjir. Tapi bukan yang direncanakan seperti yang kita dengar di berita ya, itu nggak boleh kita sebut. Jadi mungkin seperti di daerah Jember atau Bondowoso, di lereng-lereng pegunungan banyak menanam kopi. Kopi akarnya kan sangat kuat untuk menahan banjir. Nah, itu jadi berperan dalam ketahanan lingkungan juga. Jadi selain kita menjaga ketahanan pangan, kita juga menjaga ketahanan lingkungan supaya tidak terjadi bencana alam. Oke, next. Nah, fungsi perencanaan agribisnis. Tadi kan kita tahu pentingnya agribisnis, kemudian sekarang fungsinya. Fungsinya tadi yang disampaikan Mbak siapa? Mohon maaf, Angel. Mbak Angel tadi. Pertama, mengurangi ketidakpastian usaha. Kan kalau kita usaha nggak merencanakan kan kita nggak tahu nih. Nanti kita dapat keuntungan berapa, nanti bisa panen berapa. Tapi dengan adanya perencanaan kita bisa mengatur, kita bisa mengkalkulasi. Nanti ke depannya kita bisa mendapatkan keuntungan nggak? Kita analisis dulu lebih awal. Kemudian yang kedua menjadi pedoman operasional, utamanya untuk produk yang end product. Paling gampang kalau kita tahu produk end product itu makanan, misalnya kita sebut rumah makan Solaria. Pernah makan di Solaria kan ya? Kalian beli nasi goreng Solaria di Jember, di Surabaya, di Jakarta, rasanya semua sama. Karena dia memiliki standar dan operasional standar yang sama. Kemudian yang ketiga, dasar pengambilan keputusan investasi. Nah, jadi kita nggak kira-kira ya, balik lagi, namanya perencanaan kita nggak kira-kira. Sehingga ada pengambilan keputusan investasi. Kita mau melaksanakan usaha apa nih? Tentunya beda dong, kalau kita mau bikin usaha, misalnya kita mau jual pisang goreng, dengan kita mau bikin usaha restoran, untuk investasinya pasti kan beda ya, nggak akan sama. Sehingga bisa menjadi pengambilan keputusan untuk investasi, agar menyesuaikan supaya nanti berjalan dengan lancar. Kemudian yang keempat, alat evaluasi dan pengendalian usaha. Nah, dengan adanya perencanaan, kita melakukan usaha, kita nanam padi 1 hektar, dengan kapasitas sekian. Kemudian nanti setelah dijalankan, kok nggak sesuai dengan perhitungan. Nah, di situ adanya evaluasi karena nggak sesuai dengan perencanaan. Sehingga tidak hanya merencanakan di awal, tapi ada juga evaluasi. Selanjutnya meningkatkan akses pembiayaan. Nah ini, akses pembiayaan. Ada gambaran nggak? Dengan adanya perencanaan usaha agribisnis, adanya akses pembiayaan dari bank, investor, dan koperasi. Ada gambaran nggak? Gimana? Kan biasanya kan kalau kita mengajukan seperti pinjaman modal itu kan kebanyakan investor apalagi bank itu kan minta seperti buku gitu Pak. Betul. Nah, itu isinya nanti modalnya, habis itu mungkin nanti itu seperti pendapatannya berapa, itu kan juga menentukan kita dapatnya berapa. Betul. Jadi dengan adanya perencanaan ketika kita mengajukan kan sudah jelas tuh usahanya. Mau usaha apa, kita butuh dana berapa. Kemudian perencanaan dan agribisnis berkelanjutan. Nah, ini sangat berpengaruh terhadap 3 faktor, 3 aspek utama. Yang pertama aspek ekonomi, kemudian aspek sosial, dan juga aspek lingkungan. Nah, dengan adanya perencanaan dalam agribisnis berkelanjutan, dalam aspek ekonomi itu tentunya usaha akan menjadi menguntungkan. Ketika kita rencanakan dari segi ekonomi pasti akan menguntungkan karena dengan adanya perencanaan akan meminimalisir kerugian ya. Kemudian untuk aspek sosial, memberi manfaat bagi masyarakat, ya enggak? Kalau kalian bikin usaha, kalian punya, misalnya kalian buka lahan, bikin usaha, misalnya tadi kita ambil contoh gubis, kita budidaya gubis. Tenaga kerja yang kita pakai, orang mana sih? Kan nggak mungkin orang kota sebelah atau negara sebelah, kan nggak. Kita manfaatkan masyarakat sekitar. Setidaknya kita memberikan income kepada masyarakat sekitar. Selain itu juga bermanfaat bagi aspek lingkungan karena menjaga kelestarian sumber daya. Selanjutnya, ini ada dampak kalau nggak ada perencanaan. Tadi sudah banyak kita bahas ya. Kita bahas lagi untuk dampak tidak adanya perencanaan. Yang pertama, salah menentukan skala produksi. Misalnya kita punya warisan dari orang tua, tanah 1 petak, sawah 1 petak, mau kita budidayakan. Tapi karena nggak ada perencanaan, kita mau nanam pingin modern, kita beli traktor yang besar. Kan nggak mungkin ya. Iya. Bukan sawah kita yang dibajak, bisa jadi rumah tetangga juga kena bajak. Nah, itu harus dihindari. Kemudian yang kedua adanya overproduksi. Harga jatuh.
Mungkin kalian sering mengalami nih, contohnya cabai di daerah kita di Jember. Kan cabai harganya fluktuatif ya, kadang bisa sampai 100.000, bisa lebih dari itu. Kemudian tiba-tiba anjlok. Karena namanya masyarakat ataupun petani yang mohon maaf yang kurang mendapatkan edukasi atau penyuluhan dari pihak-pihak terkait, ketika melihat harga satu komoditi naik, mereka akan berlomba-lomba menanam komoditi yang sama. Kembali ke hukum ekonomi ya, supply and demand. Ketika permintaan tinggi, banyak yang butuh tapi barang nggak ada, harganya akan gimana? Naik. Tapi kalau permintaannya tetap, barangnya melimpah, harganya gimana? Turun. Kemudian yang ketiga, kesalahan proyeksi biaya. Dengan proyeksi biaya, kita ya seperti tadi contohnya, salah. Kita punya lahan 1 petak, ngajukan ke bank, saya butuh dana untuk membudidayakan gubis. Berapa butuhnya? 1 M. Padahal sawahnya cuma 1 petak, kan nggak logis ya, nggak sesuai. Sehingga akan timbul kerugian. Nah, ini kaitannya dengan nomor 4 nih. Udah pinjam terlalu besar, ternyata usahanya kecil, mau bayar pinjaman, nggak ada uangnya, sehingga gagal membayar untuk pinjaman pendanaan. Yang terakhir, menyebabkan kerusakan lingkungan akibat eksploitasi berlebihan. Next. Nah, selanjutnya kita masuk ke komponen utama perencanaan usaha agribisnis. Secara garis besar saya ringkas menjadi 4 poin utama. Yang pertama dalam perencanaan tentu yang pertama kita harus memikirkan jenis usahanya. Kemudian yang kedua, keunggulan dari produk kita. Yang ketiga ada target pasar. Yang keempat, estimasi keuntungan. Secara sederhana ini yang dipikir, ya enggak? Iya. Kita mau menjalankan usaha, jenis usaha apa nih yang mau kita jalankan. Kemudian target pasar. Dengan produk yang kita produksi harus kita sesuaikan pasar mana nih. Nggak mungkin dong kalian bikin usaha misalnya minuman nih, minuman matcha latte yang modern kekinian dijualnya ke lansia. Kan nggak sesuai ya. Kita harus sesuaikan dengan target pasar kita, mau jual kemana nih. Yang terakhir estimasi keuntungan. Tentunya dengan adanya perencanaan kita bisa mengestimasi dengan bahan baku yang sudah kita beli, kita analisis penjualannya berapa, kita bisa mengestimasi keuntungan. Selanjutnya di sini analisis peluang usaha. Nah, ketika kita sudah menentukan jenis usahanya, kita akan menganalisis peluang usaha. Ketika kita menjalankan usaha, yang pertama kita identifikasi masalah pasar. Kita lihat pasar nih, masalahnya. Kalau kita bikin usaha ini kira-kira masalah apa yang akan terjadi? Bagaimana respon pasar? Kemudian yang kedua, tren konsumsi. Nah, kalau untuk tren konsumsi, saya yakin daripada saya yakin kalian akan lebih ahli dalam memilih tren usaha yang sesuai dengan saat ini. Apalagi Gen Z ya. Sekarang tren konsumsi apa yang ngetren? Nah, kalau tren konsumsi sekarang ini Gen Z sekarang, saya menyadari kami dari Gen milenial nih kalah dengan Gen Z dalam kesadaran pola hidup sehat. Gen Z sekarang tren pola hidup sehat itu justru peluang utama kita yang di bidang agribisnis itu memilih peluang usaha. Kenapa? Karena dengan tren pola hidup sehat, sayuran mereka milih yang organik. Sarapan nggak mau gorengan, maunya salad. Makan siang nggak mau ayam goreng, maunya apa ya? Ayam rebus itu yang nggak digoreng, yang dada untuk menjaga protein di tubuh. Tuh, kami sadar. Nah, itu menjadi tren konsumsi yang bisa menjadi peluang usaha saat ini. Kemudian yang ketiga, analisis pesaing. Kita lihat nih, kita mau jual usaha misalnya jual salad, bagaimana dengan pesaing di sekitar kita? Kalian bisa jual salad yang benar-benar sehat sesuai untuk masyarakat. Apalagi yang Gen Z pagi-pagi tuh 5:30 udah lari keliling. Kita jual salad nih, salad sehat nih dengan sayuran, buah-buahan yang fresh, ini organik. Itu kemungkinan akan menjadi peluang usaha yang baik. Dan pesaingnya juga masih nggak banyak nih kayaknya nih. Kalau di daerah Jember kayaknya belum banyak untuk. Kemudian yang terakhir analisis SWOT, peluang usaha tadi sudah dijelaskan. Bagaimana kita melihat kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dari usaha kita. Next, analisis pasar dan pemasaran. Nah ini segmentasi pasar. Kita tinggal di daerah Jember. Bagaimana demografinya, bagaimana geografinya, apa yang sesuai untuk dijual di daerah Jember, kita sesuaikan usaha apa yang sesuai. Kemudian target pasar. Target pasar, kalau kalian melihat di daerah Jember ini, yang paling tinggi, yang paling memungkinkan itu target pasarnya siapa sih?
Mahasiswa ya? Iya. Karena dari data banyak orang dari luar kota yang belajar ataupun kuliah di Jember, sehingga itu bisa menjadi peluang usaha, bisa menjadi target baru. Kemudian positioning produk yang ketiga, ini yang penting. Kita nggak hanya bikin produk, yang penting ya udah jualan, tapi bagaimana posisi produk kita? Tahu nggak positioning produk dari manajemen pemasaran? Paling gampang dari kelas positioning produk. Ada 3 kelas. Dalam ekonomi kan ada 3 kelas nih. Kelas atas, kelas menengah, dan kelas bawah. Nah, positioning produk kita mau jual produk ini di mana? Kalau produk organik itu sudah pasarnya di menengah ke atas ya. Kalau untuk produk yang organik. Tapi kalau produk yang penting ada, itu untuk kalangan menengah ke bawah. Nah, di situ kita bisa menyesuaikan. Untuk positioning produk, kita mau taruh produk kita di mana. Kemudian yang terakhir, strategi 4P. Ini yang tidak boleh lepas dari pemasaran yang paling sederhana, yaitu strategi produk, price, place, dan promotion. Tadi sudah kita jelaskan. Kita lanjut ke materi berikutnya. Sampai sini masih paham ya? Aman ya? Aman. Oke. Next. Rencana produksi atau operasional. Kita harus menentukan nih, untuk operasional kita menentukan lokasi usaha kita di mana. Harus kita sesuaikan. Kemudian skala produksi, kemudian yang ketiga teknologi yang digunakan, yang keempat kebutuhan bahan baku, tenaga kerja, dan jadwal produksi. Skala produksi juga kita sesuaikan. Gak mungkin kita mau produksi 1 ton, tapi produksinya di kos-kosan. Ya kan, gak mungkin ya, skala produksinya kita sesuaikan tempatnya. Kemudian teknologi yang digunakan, misalnya kita jual jagung pipil yang mau di frozen tuh, kita skala produksi 1 ton. Alatnya yang digunakan apa? Tangan. Nggak mungkin dong kita pakai tangan ya, habis tuh tangannya. Kita harus pakai alat yang modern untuk memipil jagung itu. Kemudian kebutuhan bahan baku juga kita sesuaikan. Jangan sampai kalian mau produksi di Jember, tapi bahan bakunya harus ngambil jauh di kota lain. Usahakan bisa terjangkau, karena kaitannya dengan efisiensi. Yang terakhir tenaga kerja tadi sudah dibahas, dan juga jadwal produksi, agar jadwal produksinya tetap kontinu. Kemudian rencana organisasi dan SDM, yang pertama harus disusun struktur organisasi. Nah, struktur organisasi harus disusun, sehingga siapa yang menjadi pimpinan paling atas, manajer, kemudian siapa yang menjalankan bagian produksi, siapa bagian keuangan, siapa bagian pemasaran, itu benar-benar diatur dalam struktur organisasi. Pembagian tugas yang jelas, seperti yang baru saya dijelaskan. Kemudian sistem pengupahan, tentunya beda ya, antara yang bertanggung jawab seorang manajer dengan pegawai yang hanya mengerjakan pekerjaan rutin setiap hari, tentunya pengupahannya beda. Kemudian yang terakhir keselamatan dan kesehatan kerja. Ini harus benar-benar dijamin, karena untuk para pekerja harus menjaga K3. Tujuannya apa? Kalau pegawai kita selamat dan sehat, tentunya produksi akan baik. Tapi kalau terkendala, mereka nggak selamat, sakit, tentunya produksi kita akan kacau balau. Oke. Rencana keuangan terakhir, estimasi investasi awal. Di awal kita mengestimasi berapa investasi yang kita perlukan, berapa biaya tetap dan variabel, ini sudah kita pelajari ya di ekonomi mikro. Kemudian proyeksi pendapatan, kemudian yang terakhir analisis kelayakan. Tadi analisis kelayakan usaha, kita bisa menggunakan analisis break even point, bisa menggunakan analisis RC ratio. Ingat nggak singkatannya RC ratio? Revenue cost ratio. Kemudian payback period, kapan usaha kita akan kembali balik modal. Okay. Any question? Iya, oke. Kan kalau di daerahnya saya itu kan rata-rata, apalagi di keluarga itu kan emang petani nih Pak. Petani itu kita fokusnya itu di roti. Nah, kendalanya ya itu Pak, jadinya petani itu kayak yang males gitu untuk planning. Jadinya kalau misalnya kita budidaya cuma pakai feeling aja gitu Pak. Nah kan sedangkan kan kita kan harusnya kan belajar tentang planning gitu Pak, supaya mungkin kedepannya juga lebih baik. Itu gimana Pak cara untuk agar ya para petani itu sadar ya gitu sih tentang perencanaan. Nah ini memang PR ya, untuk paradigma lama dari para petani itu, mohon maaf, kita berikan edukasi itu sulit masuknya. Bisa masuknya kalau untuk petani adalah kita memberikan contoh. Kita sebagai generasi muda, apalagi masnya, keluarganya ada yang petani, punya lahan, mungkin bisa
saya mau mengelola ini satu musim ini biar saya yang pegang. Kita bikin perencanaan yang matang, kita tunjukkan hasilnya. Ketika ada hasil nyata, tentu petani lain pasti kan akan bertanya-tanya tuh. Ini anak muda baru belajar bertani kok bisa sukses, kok bisa hasilnya bagus. Pasti mereka akan bertanya. Nah dari situ kita baru bisa masuk memberikan edukasi. Karena untuk petani, mohon maaf, kalau kita nggak memberikan contoh hasil nyata, mereka kesadarannya masih belum tergugah. Tapi kalau kita memberikan hasil yang nyata, kita dengan perencanaan yang matang, kita melakukan budidaya yang baik, hasil yang baik, mereka akan sadar, oh ternyata perencanaan itu penting. Nah dari situ kita sebagai agen perubahan ya, mahasiswa kan agen perubahan nih, agen of change, kita memberikan edukasi kepada mereka. Sehingga kita selain ilmu yang kita dapatkan bermanfaat untuk kita sendiri, juga bermanfaat bagi orang lain. Oke, kurang lebih seperti itu. Gimana? Untuk yang lain? Ya silakan Pak. Izin bertanya ya Pak ya. Tadi kan kita kan membahas ini ya Pak ya, perencanaan usaha. Nah, tadi kan Bapak kan juga menyinggung terkait bisnis plan. Betul. Kira-kira itu poin penting apa yang yang dilihat oleh investor yang menarik agar kita tuh bisa dapat modal gitu Pak? Oke, dari segi pendanaan ya, investor apa yang dilihat? Kalau investor ini biasanya melihat pertama dari keunggulan dari produk kita atau keunikan. Karena kalau kita mengajukan dana atau investasi ke orang, ketika mereka melihat, ini kan usaha udah banyak ini, udah kayak gini, ngapain? Apa keunggulannya? Kalau kita nggak punya keunggulan, kita akan sulit. Yang pertama adalah inovasi, yang paling utama. Inovasi kemudian dengan adanya perencanaan dari inovasi itu, kita bisa susun perencanaan sedemikian rupa. Kita melakukan presentasi, tentunya kita harus presentasi kepada para investor. Usaha saya bergerak di bidang ini. Kita sudah melakukan perencanaan, bla 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 bla. Kita sudah ada rencanaan keuangan, bagaimana sistem operasionalnya hingga nanti pemasarannya bagaimana. Bahkan kita juga sudah ada dari perencanaan ini, kita sudah ada rencana penanganan masalah. Kan kita bisa kira-kira nih, kita jual ini nanti masalah apa yang terjadi. Kita sudah ada plan B untuk mengatasi masalah tersebut. Dengan adanya perencanaan yang matang tersebut, para investor akan lebih yakin untuk memberikan permodalan kepada kita. Jadi kuncinya pertama inovasi, yang kedua adalah perencanaan yang matang. Sehingga perencanaan usaha, selain perencanaan usaha agribisnis, bahkan di bisnis plan apa aja, kalau perencanaan matang itu insya Allah untuk pendanaan akan lebih meyakinkan bagi para investor. Oke, itu. Baik Pak, terima kasih. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin itu materi dari saya hari ini. Kita akan bertemu lagi minggu depan di waktu dan hari yang sama. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat, bisa dicatat sebagai amal ibadah kita semua. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikian rangkaian video deskripsi singkat serta cuplikan proses pembelajaran pada mata kuliah manajemen agribisnis yang saya ampu. Semoga gambaran terkait kinerja pengajaran yang saya lakukan pada program studi manajemen agribisnis Politeknik Negeri Jember dapat menjadi pertimbangan yang baik dalam proses penilaian sertifikasi dosen tahun 2026. Demikian yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Poli J, SIP. Poli J, SIP. Smart, Innovative, Professional.